Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu di Weekly Market Outlook. Untuk kali ini adalah edisi tanggal 8 April sampai dengan 12 April nanti hari Jumat. Buat teman-teman semuanya, saya ingin mengucapkan happy holiday, dan buat yang mudik, untuk senantiasa selalu berhati-hati di jalan, karena minggu ini kita akan punya long holiday. Nah, seperti biasa kita akan mulai dari market gold terlebih dahulu. Untuk market gold, ya kita punya another all-time high, ya di sini. Harganya adalah 2354. Nah, kenapa ini keeps breaking high ya? Karena kenapa belum ada turun-turunnya? Sementara dari minggu lalu kita sudah coba antisipasi, mungkin ada reaksi di 2250 ataupun 2300, dan saat ini sudah tembus another major level 2300 dan bahkan 2354. So what's next? Apakah setelah ini market bakal turun atau melanjutkan kenaikannya? Nah, sebelumnya saya ingin sharing dulu kepada teman-teman semuanya. Jikalau kita ingin melihat market itu berbalik arah, maka dia harus naik cepat, kemudian bentuknya V-shape ya, V-shape yang kebalik, artinya ini up lalu impulse down kencang, kemudian impulse down, setelah itu konsolidasi, and then kita akan punya another down ya, kita akan membentuk di market yang namanya lower high dan lower low. Dan sekarang ini nggak kelihatan sama sekali. Yang terakhir tuh all time high itu adalah di sini ya, di harga 2266. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi yang terjadi sekarang itu adalah ini market break lagi. Jadi di sini sebelumnya ini adalah impulse, pullback, kemudian pelan-pelan naiknya ya, another all time high di sini. Oke, di sini tepatnya ya 2305. Lalu dia drop, lalu dia melanjutkan kenaikannya, dan ini break di atas 2305 sebelumnya. Nah, secara struktur di sini ini sudah done. Nah, apabila market masih ingin melanjutkan kenaikannya kembali, maka di sini akan terjadi konsolidasi, turunnya pelan seperti ini. Ini bentuknya running flat ya, turunnya pelan. Kemudian kita punya another all time high ya, setelah 2350 break. Kalau market ini konsolidasi nggak bentuk V-shape ya, V-shape kebalik ya, V-shape itu seperti ini ya kira-kira bentuknya. Kita ambil contohnya ini ya, ini drop, ini V-shape. Oke, di sini kalian bisa lihat harga reverse naik. Nah, ini juga sama di sini, cuman ini kebalikannya, yang tadi kan dari bawah ya, ini kebalikannya, ini naik, kemudian kalau dia V-shape drop, kemudian konfirmasinya gimana? Konfirmasinya dia drop, kemudian konsolidasi tanpa break high sebelumnya lagi, maka itu adalah konfirmasi kita akan turun lebih jauh atau terjadi pergantian trend. Namun sampai dengan video ini dibuat, ya hal tersebut belum kelihatan sama sekali. So that's why saya katakan di sini ini adalah up ya, walaupun ini sudah done, strukturnya sudah done, tapi kalau kita masih punya konsolidasi terjadi di sini, artinya dia sini turunnya pelan dan lebih lama makan waktu daripada kenaikan ini ya, dari sini, dari 5 April 2024 jam 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan di sini ya, hari Senin, maka artinya kita akan punya another all time high. Oke, so belum ada kelihatan reversal sama sekali, dan kita nggak usah tebak-tebak ya, kondisi sekarang itu kita nggak usah tebak-tebak. Saya personally lebih prefer untuk bereaksi terhadap momentum ya, contohnya seperti di sini ya, ini dua kali drop, kemudian saya kemarin tuh sempat sell di sini, sempat floating profit di sini ya, di sini saya sell di harga 229192. Oke, kemudian sempat floating profit 2267. Ini saya nggak close. Kenapa saya nggak close? Karena kita nggak tahu di titik mana market akan reverse on us. So that's why yang bisa kita lakukan adalah kalau kita sell, put stop loss ya di recent all time high ya, di all time high yang barusan terjadi. Contohnya di sini ya, ini saya sell di sini 2291, saya taruh stop loss itu di atas ini. Kemudian market udah drop. Oke, dia udah drop floating profit, saya taruh di break even. Dan untuk trade yang terakhir ini saya hit stop loss ya, on break even. Oke, kemudian belum ada posisi baru lagi untuk enter di market emas. Oke. Nah, jadi sekarang yang mau saya lakukan untuk
untuk minggu ini strateginya masih sama. Kalau saya melihat contohnya tadi pagi ini saya alert ini market bearish engulfing. Kemudian setelah bearish engulfing ini market hantam balik naik seperti ini. Nah, ini membatalkan niat saya, planning saya untuk enter. Tadi pagi kalau ini engulfing, kemudian we will have another engulfing contohnya ke bawah lagi. It means kemungkinan besar seller masuk mau push harga ke bawah. Tapi yang terjadi sebaliknya, dihantam naik lagi. So, kita harus be very patient di sini. Ya, artinya kita harus sangat sabar kalau kita mau sell. Oke, buat teman-teman yang mau buy bisa nggak? Buy bisa aja kalau kalian melihat corrective pattern seperti ini. Jadi buat teman-teman yang tahu corrective pattern, contohnya seperti ini ya. Kalau dalam tren yang sangat kuat, biasanya market kasih corrective pattern betul seperti ini. Ini impulse A, lalu ini B wave, lalu C wave. Ini adalah running flat. Ya, kalau bentuknya flat ini adalah running flat. Oke, atau biasanya regular flat atau expanding flat. Ya, jadi kalau ini up, A, B, ya, kemudian C ini lebih tinggi daripada A, ini adalah running flat. Kalau expanding flat itu adalah harganya drop sampai di bawah ini, oke, di bawah daripada A, lalu harga push up naik lagi, itu adalah expanding flat. Jadi kalau kalian teman-teman bisa mengenali pattern koreksi seperti itu, silahkan. Kalian boleh buy tentunya dengan stop loss. Oke, kenapa mesti dengan stop loss? Karena kita ada di extreme level yang sangat tinggi. Jikalau kalian nggak keluar di mana semestinya kalian harus keluar dari market, maka kalian bisa menggantung posisi tersebut dan it's not worth it. Oke? Jadi kesimpulan yang bisa kita sampaikan untuk weekly market outlook di bagian pair gold adalah saya personally look for sell ketika saya melihat reaksi. Karena kita nggak pernah tahu. Don't guess the top. Ya, don't guess the top. Karena nggak ada orang yang bisa tahu topnya itu di mana. Jadi begitu ada reaksi, kita enter the market dan harus punya stop loss. Oke, jadi itu dulu untuk market gold. Dari market gold kita akan beralih ke market US oil. Oke, ini adalah market US oil di mana saya sempat mandain kemarin tuh. Ya, di sini ada yang namanya kita buka ya di time frame daily. Ini adalah gap atau imbalance. Ya, di sini ya, ini ada gap atau imbalance yang terjadi di chart daily, dan sepertinya so far market bereaksi di sini. Ya, tadi pagi saya punya posisi sell. Ya, sell stop loss-nya di atas ini, ya di atas top ini. Saya enter tuh di candle yang ini, ya stop loss-nya di atas ini. Oke, personally trade management yang saya akan lakukan adalah kalaupun harga ini masih mau naik lagi ke atas, ya menurut saya ada kemungkinan dia retest high sebelumnya yang ada di sini, top sebelumnya ada di sini. Nah, once market kalau sudah sampai atau break low di sini, oke, kemudian untuk mengantisipasi kalau dia ini adalah trend continuation naik ke atas lagi, maka yang saya lakukan adalah sampai di sini ya, ketika trade ini sampai di sini, maka saya akan put my stop loss to break even. Oke, sehingga kalau dia naik lagi nggak ada masalah, saya ada kemungkinan bisa enter lagi di harga lebih tinggi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk soal take profit. Ya, saya lihat di sini ada identical low, itu di sini. Ini artinya liquidity. Jadi kalau market mau reverse, ada kemungkinan besar dia akan incar identical low yang ada di sini. Ya, 80.40-an. Oke, itu adalah identical low yang ini saya pindah ke sini. Ya, ini adalah identical low yang sekitar ada di sini. Saya hapus. Ya, ini adalah identical low. Jadi kalau market benar-benar mau drop on us, maka identical low ini akan jadi incaran. Oke, dengan stop loss-nya adalah di atas sini. Oke, itu untuk US oil. Dari market US oil kita akan pindah ke beberapa pair yang menjadi watchlist saya pada minggu ini. Kita mulai dari market euro yen terlebih dahulu. Ya, untuk market euro yen. Nah, untuk euro yen saya tandai di sini, ini adalah area invalidasi saya. Oke, di mana untuk euro yen ini up ya, dia break ini bisa dibilang last swing high ya, atau last pullback yang terjadi untuk yang di sini. Oke, nah artinya saya melihat ada kemungkinan more upside
minimum adalah break high yang di sini. Oke, jadi ini ada pullback, ini pelan-pelan naiknya. Kalau ada one more idealnya itu kalau ada one more low di bawah harga ini 163-an, itu adalah area yang dimana bisa dijadikan sebagai proyeksi untuk enter buy. Oke, targetnya adalah minimum break low ini atau bahkan di sini. Oke, nah itu untuk euro yen dengan invalidasi di bawah ini. Oke, dari euro yen kita akan pindah ke market lainnya, GBP USD. Oke, untuk GBP USD sama invalidasinya adalah di sini. Oke, ini up, ya dia push, kemudian pull back. Nah, ini kalau naiknya pelan, ada harga lebih low daripada ini, ya, harga lebih low daripada 1.25-an. Oke, 2570-an. Di situ saya akan enter posisi buy. Targetnya adalah minimum break top yang ada di sini. Ya, 1.2680-an atau 1.27 untuk profitnya. Oke, dengan level invalidasi di bawah 1.25394 low yang ada di sini. Oke, untuk GBP USD ya planningnya adalah bullish plan. Kemudian next adalah USD Canadian Dollar. Nah, USD Canadian Dollar minggu lalu saya bahas, saya tungguin sampai hari Jumat. Finally pada hari Jumat dia break di atas ini setelah non-farm. Di sini saya tandai ya, tanda dolar ini artinya liquidity. Kenapa liquidity? Ini adalah identical high atau high yang mirip. Oke, setelah dia break ini kemudian dia kasih engulfing ke bawah. Di sini saya enter posisi sell di candle ini 1.2580 atau 279 sekitar sana. Oke, dan targetnya menurut saya setelah ini ya, kita akan ada beberapa target ke bawah. Oke, di sini ada banyak sekali identical low di sini ya. Ada beberapa kali dia buat low. Ya, kita bisa tandai sekitar 1.3350-an atau 334. Ya, itu adalah minimum untuk target take profit. Oke, level invalidasinya kita boleh taruh ya di atas ini. Oke, di atas ini. Oke, ya kalau personally saya taruh di 1.37 ya, round number. Karena ini ada 1.3650, round number 1.37. Itu untuk stop loss saya. Oke, dari USD Canadian Dollar kita akan pindah lagi ke market lain yang masuk dalam watchlist saya minggu ini. US dollar Swiss franc. Nah, US dollar Swiss franc juga sama. Oke, untuk US dollar Swiss franc minggu lalu itu dia bereaksi setelah break high gain di sini. So, ya di sini ya, high gain di sini saya katakan saya akan coba look for sell setelah dia break high gain di sini dan harga mulai naik kembali. Bagi saya ini adalah konsolidasi. Oke, sepanjang market nggak break yang di sini ya. Oke, kalau sepanjang dia nggak break di level invalidasi ini, maka saya akan look for sell ya once market either break high yang di sini atau di sini, or even di sini ya, di sini ya. Stop loss saya adalah di atas sini. Oke, nah targetnya ini adalah minimum break di sini 0.9 kembali 0.8996. Di sini ada identical low. Tapi menurut saya kemungkinan besar ya bisa saja lebih di bawah. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya itu ada di sini 0.87. Jadi dari sekarang kalian bisa hitung kurang lebih itu adalah ya 200-an pips lagi ya ke bawah. Oke, itu untuk US dollar Swiss franc. Planningnya adalah planning bearish. Oke, berikutnya kita masuk ke US dollar yen. Nah, US dollar yen previously saya selalu katakan outlook-nya itu adalah bearish. Oke, namun semua itu berubah ketika dia udah break all time high di sini. Bukan all time high ya, tapi high yang terjadi sejak rally besar yang terjadi tahun 2022. Oke, dia break itu kejadiannya adalah di tanggal di sini. Oke, di tanggal yang ada di 27 Maret ya. Ini adalah kalau nggak salah pasca pengumuman BOJ. Oke, so what's next ya? Jadi bedanya sekarang begini. Dengan kondisi sekarang ini juga dia bakalan naik kemudian terkoreksi kembali. Cuman di weekly market outlook sebelumnya saya katakan saya nggak lagi expect market untuk break low yang di sini. Nggak lagi. Kenapa? Karena dia udah break di sini. Oke? Nah, jadi the best case adalah
buat saya nggak mau terlalu berdasarkan kondisi sekarang, saya nggak terlalu optimis lagi dia akan break sampai di bawah. The best case adalah kalau dia nyampe untuk ini ya, untuk koreksi ya adalah palingan di sekitar area ini ya 140-an. Oke, itu the best case untuk jangka medium sampai kepada long term. So, di mana buat teman-teman yang mau sell ya, karena kenapa masih sell? Karena ini mata uang yen overall sudah terlalu murah ya, atau terlalu lemah. Oke, ada kemungkinan juga intervensi, dan ini cocok dengan struktural di market yang ada sekarang. So the next thing, kalau saya lihat kemungkinan besar market bisa bereaksi adalah di major level. Major level itu contoh seperti sekarang kita 15183 ya harga berjalan. Maka major level itu adalah 152 or 152.50 atau 153. So pay attention di area antara 152, 152.50 sampai dengan 153. Di sana ada kemungkinan akan terjadi major reaction. Pemicu daripada major reaction ini berbagai macam, bisa saja dari BOJ, intervensi, dan lain-lain. Tapi secara struktural dia sudah harus ada downside ke bawah dalam bentuk minimal adalah correction. Oke, dalam bentuk correction. Cuman overall picture, saya lagi personally nggak expect dia untuk break low yang di sini. Oke, ya targetnya adalah minimum saya lihat break low yang ada di the best case untuk saat ini ya adalah dia break low yang di 140 atau minimal mendekati harga 140 ini kembali. Untuk target medium sampai kepada long term. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, buat yang mau buy, ya targetnya mungkin adalah 152, 152.50 atau 153. Di sana kalian bisa close posisi buy kalian. Pastikan dengan stop loss, ya. Buat yang mau sell, kalian boleh tunggu 152, 152.50 atau sampai dengan 153 sebagai area proyeksi untuk sell. Terakhir yang saya mau update adalah market US 30. Nah, di video di Instagram Reels ya saya update, saya katakan minggu lalu, ini saya bahas dulu ya, di minggu lalu di awal bulan market Dow Jones ini kasih kita reaksi drop setelah hit major level 40.000, drop ya, engulfing, kemudian another bearish, kemudian drop, another drop, dan pada hari Jumat lalu up. Nah, ini dia udah keluar dari trend channel yang di sini. Oke, udah keluar dari trend channel di sini, artinya ini adalah kemungkinan besar sudah market will reverse on us. Nah, tapi kita tetap mewaspadai beberapa kemungkinan dalam perjalanan kita mau ride the wave to the downside. Oke, nah sekarang setelah dia drop ini market pullback sedikit turun. Nah, kita mau tahu untuk minggu ini kalau mau mau sell itu bagusnya di mana? Ini ada order block di sini ya, harganya adalah 39265 sampai dengan 3946400-an. Ya, ini ada order block. Kemudian saya tandai juga ini ada fair value gap di sini. Jadi buat teman-teman semuanya, attempt sell pertama adalah yang terideal itu adalah di area ini 39200-an. Kalian boleh taruh stop loss di atas ini. Kenapa stop loss di atas ini? Karena kalau dia break di atas ini tajam, dia setelah dia hit area yang kotak biru ini, dia nggak langsung jeblok ke bawah. Artinya dia masih ada lanjutan momentum ke atas. Dia bisa enter area fair value gap ini ya sebelum dia drop. Nah, untuk level invalidasi tentunya adalah di atas all time high yang terjadi pada hari Senin lalu ya, di 1 April kemarin. Oke, jadi planningnya adalah tetap bearish. Untuk minggu ini harga sell terideal itu adalah 39.200-an sampai dengan 39.400-an. Untuk attempt pertama itu kalian sell, kalian boleh taruh stop loss di atas high yang ada di sini. Oke, kalau dia naik konsolidasi sampai di sini, dia nggak break ke bawah, maka artinya dia akan kemungkinan lanjutin ke atas. Kita bisa re-enter sell kembali dengan final invalidation adalah di atas 40.062 ini ya, berdasarkan chart yang dari scaling ini ya, brokernya scaling. Oke, jadi itu dulu untuk weekly market outlook minggu ini. Yang buat yang liburan, happy holiday all. Oke, trade with care, all the best for the trade, good luck, see you again soon, bye bye.